Bayangkan sebuah bangsa raksasa dengan tubuh tinggi menjulang, membangun istana di gunung, hidup makmur dengan kekuatan luar biasa, namun akhirnya lenyap hanya oleh hembusan angin. Siapa mereka? Dan apa pelajaran untuk kita di zaman modern? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Hebat Official yang dirahmati Allah, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan kekuatan iman untuk terus istiqomah di jalannya. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari Al-Quran, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum 'Ad, bangsa perkasa yang dilenyapkan angin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hebat Official, aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kisah penuh hikmah dari para nabi, rasul, dan teladan umat bisa langsung sampai ke layar Anda. Gurun pasir dua latar belakang kaum 'Ad. Setelah kaum Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir besar, muncullah generasi baru yang dikenal dengan sebutan kaum 'Ad. Mereka menetap di sebuah kawasan luas bernama Al-Ahqaf, yang berarti bukit-bukit pasir, terletak di antara Oman dan Yaman sekarang. Kaum 'Ad terkenal memiliki tubuh yang luar biasa tinggi dan kuat. Beberapa riwayat menyebutkan tinggi mereka bisa mencapai puluhan hasta. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa mereka hidup dalam kekayaan alam yang melimpah, memiliki peradaban megah, bahkan membangun istana-istana di atas gunung dengan arsitektur yang sulit ditandingi pada masanya. Mereka bukan bangsa biasa, melainkan simbol kekuatan dunia. Jika hari ini kita melihat negara-negara adidaya dengan teknologi militer dan ekonomi raksasa, maka kaum 'Ad adalah superpower pada zamannya. Namun, sebagaimana sunatullah, kemakmuran yang tidak diiringi iman justru menjerumuskan mereka pada kesombongan. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat dengan tangan mereka sendiri, merasa kuat, tidak butuh petunjuk Allah. Siluet patung dada diutusnya Nabi Hud alaihi salam. Untuk meluruskan mereka, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihi salam, keturunan dari Sem bin Nuh. Beliau dikenal jujur, bijak, berwibawa, dan memiliki kepribadian yang luhur. Allah berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 50. Dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ada belaka. Seruan Nabi Hud sangat jelas. Tinggalkan penyembahan berhala. Jangan sombong dengan kekuatan duniawi. Syukuri nikmat Allah dengan ketaatan, bukan kesesatan. Beliau juga mengingatkan nikmat yang Allah berikan, sebagaimana Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 128-130. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk main-main? Dan kamu membuat benteng-benteng seolah-olah kamu akan hidup kekal? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa dengan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Tanda dilarang masuk penolakan dan kesombongan kaum 'Ad. Sayangnya, kaum 'Ad tidak menerima seruan itu. Mereka justru menuduh Nabi Hud sebagai pendusta. Mereka berkata, Quran Surah Hud ayat 53-54. Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila atasmu. Mereka merasa bahwa kekuatan fisik, kemewahan rumah, dan kejayaan peradaban sudah cukup untuk melindungi mereka. Mereka menganggap ajaran Nabi Hud hanyalah ancaman kosong. Inilah cermin masyarakat modern. Banyak yang lebih percaya pada teknologi, uang, dan kekuasaan, lalu meremehkan agama. Seakan-akan dengan gedung pencakar langit, dengan senjata nuklir, atau dengan tabungan di bank, mereka bisa menunda kematian. Awan dengan topan dua azab Allah, angin yang membinasakan. Setelah dakwah panjang Nabi Hud ditolak, Allah mulai memberi peringatan dengan kemarau panjang. Tanaman mati, ternak berjatuhan, dan kehidupan mereka terganggu. Nabi Hud mengingatkan, mintalah ampun kepada Allah, niscaya Dia akan turunkan hujan. Namun mereka tetap angkuh. Akhirnya datanglah azab besar yang Allah sebutkan dalam Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Dan adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang.
Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Bayangkan, bangsa yang begitu gagah binasa hanya dengan angin. Bukan bom, bukan gempa, tapi angin, sesuatu yang sering kita hirup setiap hari. Dalam tafsir, disebutkan bahwa angin itu mencabut tubuh mereka, melemparkannya hingga jatuh berserakan. Gedung-gedung megah runtuh, dan tanah mereka berubah menjadi padang sunyi. Buku terbuka pelajaran besar dari kisah Nabi Hud alaihi salam. 1. Kesombongan membawa kehancuran. Kaum Ad merasa paling kuat, tetapi justru itulah sebab mereka hancur. Sama seperti negara modern yang sombong dengan teknologi, padahal Allah bisa menghancurkannya dalam sekejap. 2. Tauhid adalah kunci keselamatan. Semua kemewahan dan kekuasaan tidak berarti tanpa iman. Tauhid adalah pondasi utama, dan Nabi Hud datang untuk mengingatkan hal itu. 3. Nikmat bisa berubah menjadi azab. Hujan yang ditahan, angin yang biasanya menyejukkan, bisa berubah menjadi bencana ketika manusia kufur nikmat. 4. Dakwah membutuhkan kesabaran. Nabi Hud berdakwah dalam waktu panjang meski terus dicaci. Ini mengajarkan kita untuk tetap sabar dalam menyampaikan kebenaran. 5. Modernisasi tanpa iman hanya fata morgana. Banyak kota hari ini megah dan modern, tapi penuh kezaliman, korupsi, dan kerusakan moral. Jika tidak kembali ke Allah, sejarah kaum Ad bisa terulang. Globe Eropa Afrika relevansi dengan zaman sekarang. Mari kita bandingkan dengan kondisi dunia modern. Bangunan pencakar langit seperti Burj Khalifa atau kota futuristik, mirip dengan istana kaum Ad di atas gunung. Tapi apakah itu jaminan keselamatan? Tidak. Kekayaan minyak dan sumber daya yang dimiliki negara tertentu sering membuat lupa diri, padahal semua itu titipan Allah. Perubahan iklim, panas ekstrim, badai, banjir, semua bisa menjadi bentuk peringatan, seperti kemarau pada kaum Ad. Pesan untuk kita, jangan sampai kita hanya bangga pada infrastruktur, ekonomi, atau teknologi, tapi melupakan iman, akhlak, dan tauhid. Masjid hikmah praktis untuk kita. Dari kisah Nabi Hud, kita bisa ambil beberapa hikmah untuk kehidupan sehari-hari. Syukuri nikmat kecil. Jangan menunggu punya istana megah untuk bersyukur, mulai dari napas, kesehatan, dan rezeki. Jangan remehkan dosa kesombongan. Allah lebih benci kesombongan daripada banyak dosa lain, karena sombong berarti merasa sejajar dengan Allah. Bangun peradaban dengan iman. Pendidikan, ekonomi, teknologi, semua harus berlandaskan tauhid. Jaga lingkungan. Kaum Ad dihancurkan dengan angin dan kemarau. Bumi kita pun bisa rusak jika manusia serakah merusaknya. Bintang bersinar penutup. Sahabat Guru Hebat Official, itulah kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad, bangsa yang kuat namun sombong, hingga Allah hancurkan mereka dengan angin. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi peringatan abadi untuk kita semua. Jangan sombong, jangan kufur nikmat, dan jangan lupakan tauhid. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hebat Official. Dukung terus dakwah ini agar semakin banyak yang mendapat manfaatnya. Dan insya Allah, pada episode selanjutnya kita akan membahas kisah yang penuh hikmah. Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan kaum Samud yang membangkang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap semangat dalam iman, dan selalu dekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.